Mohon maaf ya, ini kami banyak ini ya. Oke Pak Nur Hadi ya. Selanjutnya Mbak yang di tengah ini. Ya selanjutnya mohon maaf. Ini Ustaz ini ya. Oke antum terakhir Pak Nur Hadi. Ustaz Azhar. 4. Kemudian nanti Mas satunya. Ada 5 penanya Pak Anies ya. Oke. Silakan mic-nya tolong di. Sambil nunggu saya mau cerita sedikit. Ini saya dapat kopi dari standnya Gontor. Dan ternyata kopinya enak sekali Bapak Ibu. Masya Jadi kalau nanti ada yang mau mampir ke Gontor nih boleh saya bersaksi Pak, ini Pak. Pak Nur Hadi kasih ke Pak Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Anies sugeng sonten. Assalamualaikum. Pinanggih tatkala saya MC ada di sini 2024, kemudian di MTA, kemudian nanti malam ketemu ada di Nurmirah juga kami untuk mendampingi panjenengan. Abah Anies, ada satu yang mengganjal dalam pikiran saya setelah mendengarkan Abah Anies, karena Abah Anies tadi minta untuk kontroversi tidak apa-apa. Bah, begini Abah, selama ini kita umat Islam ini ada paradigma dari Rasulullah untuk suatu hari nanti akan kembali kepada zaman batu. Yang pertama, kembali kepada awal. Kemudian yang kedua, kita di telatah Nusantara hari ini sedang giat untuk menggali kebiasaan-kebiasaan orang tua kita yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bahasa Jawa, semoga Pak Anies juga nyambung, yaitu nek kepengen mulya kudu gelem rekoso. Ya memang konsep itu yang harus dijalankan. Pertanyaannya adalah, dalam era yang seperti ini, konsepnya Rasulullah kembali kepada zaman lama, kemudian mbah-mbah kita juga sudah punya prestasi, bahkan menjadi imam-imam tingkat dunia, bahkan juga punya karya-karya tingkat dunia. Kalau nggak salah tentara Cina itu dikalahkan oleh tentara Siliwangi kita begitu. Nah ini pertanyaannya, konsep apa yang konsep lama yang hebat yang bisa dikerjakan untuk hari ini? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewa asma Bapak, yang sewa. Bapak Nur Hadi, Pak. Nur Hadi. Iya, matur nuwun. Langsung semuanya Pak Anies ya. Monggo, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Namanya Mbak? Nggih, perkenalkan saya Paramita. Saya dari UMS Bapak, dosen UMS. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Anies. Ibu nama Paramita. J. Nggih. Bapak tadi kan Abah sempat bilang bahwa untuk melakukan perubahan itu dimulai dari guru gitu nggih. Dan dalam pandangan Bapak, saya pribadi kan saya dosen, saya juga berkeinginan untuk upgrade diri gitu kan. Halo? Yeah. Tetapi saya juga perempuan, seorang istri dan ibu gitu. Saya ingin mengetahui pandangan Abah begitu, bagaimana seharusnya perempuan akademisi itu menempatkan diri. Salah satu ingin upgrade diri, terus menimba ilmu, namun di sisi lain juga tidak ingin meninggalkan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu. Terima kasih. Oke, makasih. Langsung Bu, yang ketiga siap. Ya. Oke, satu saja ya pertanyaan, diawali dengan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Warni dari Ponpes Tafet Entrepreneur Kuryatu Salam Sragen. Yang mau saya tanyakan, Pak Anies, saya adalah tim ses Pak Anies. Qadarullah belum rezeki Pak Anies, tapi tidak apa, perjalanan waktu insya Allah masih ada. Pak Anies, saya 96 selesai dari S1, saya menyadari bahwa mindset bernegara kita ini
Belum betul. Sangat tidak betul. Iya. Dari Bahkan sekarang pun belum betul. Ya. Pertanyaan saya, ini Pak Anies meskipun belum pimpinan negara secara formal, tapi kita semua yakin yang hadir di sini beliau tidak kalah cara berpikir atau mindsetnya dengan beliau-beliau yang di sana. Pak Anies, bagaimana kira-kira ketika Pak Anies saya dengar mungkin ditawari beberapa menteri tidak mau, oke. Tetapi begini, seorang Pak Anies itu sangat dibutuhkan oleh negara saat ini. Kita itu udah kayak speechless, apalagi dengan 10 tahun yang kemarin. Nah, bagaimana cara Pak Anies vibrasikan mindset yang betul dalam bernegara, terutama pendidikan ini adalah kunci. Kita sudah tidak bahas lagi background Pak Anies dulu Mendiknas, ya. Nah, pertanyaan saya yang utama itu, yang kedua usul Ustadz Farouk. Oke. Kita dari Formakin, tidak hanya dari Formakin yang berbasis tahfidz Quran, tetapi pondok-pondok pesantren kita rata-rata tertinggal dalam hal teknologi. Saya pikir kita sepakat itu. Nah, mumpung ada Pak Anies nih, ya kalaupun nggak bisa sekarang ya next. Saya berharap sekali Pak Anies, Formakin ini dibimbing betul, karena Pak Anies punya semacam mindset yang insya Allah kalau dalam sisi pendidikan itu tidak diragukan Insya lagi. Allah rutin ngaji ke beliau nanti. Oke, terima Ya, kasih. kita rutin ngaji ke beliau. Satu lagi Ustadz, kita di pondok ini kan kadang, maaf ya, HP ini kan santri nggak boleh pegang. Misalnya cuman hari libur saja. Nah, ini bagaimana nanti kebijakan yang bagus kalau perlu di pondok atau di Formakin nanti ada tim IT yang bisa men-screening ketika santri-santri kita itu pegang HP, kemudian mereka ada di lab. Jadi tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Azhar, Ustadz Azhar. Itu perempuan akademisi. Jadi karakter perempuan akademisi yang ideal seperti apa? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten Pak Anies Baswedan. Perkenalkan, nama saya Azhar Nur Rahman dari Pondok Pesantren Mutiara Quran Wonogiri. Ada satu pertanyaan Bapak Anies. Tadi Bapak Anies selalu menyemangati setiap event momen, menyemangati bahwa kita diminta untuk berpikir global. Masya Allah luar biasa. Cuman kita coba di pondok kami ini, iya kita berpikir global. Kita bahkan selalu punya jargon life lokal, think global. Karena kita di kampung Pak Anies, kita di Pracimantoro, Wonogiri Pojok, kita di desa, dan kita memang pengen think global, tapi bagaimana Wonogiri yang terkenal perantauan tuh bisa balik gede ke Wonogiri. Maka kita banyak menjargonkan, ya kita kembali bertani, berkebun. Anak-anak kita, anak muda berkebun, angon, wedhus dan seterusnya. Lah kira-kira ini kontradiktif atau apa enggak Pak Anies? Kita memang banyak mengkampanyekan lokal dulu. Lokal kita garap, berdayakan untuk nanti bisa melejit internasional. Lah kira-kira ada kontradiktif enggak ini? Karena mungkin di beberapa orang, kowe aja mikir desa iki ngopo? Kita udah ke internasional Australia, kita mikir ke sana. Tapi lokal ini dikuatin untuk kita melejit ke depan. Nah ini bagaimana Pak Anies? Apakah ada kontradiksi atau mungkin ada arahan bagaimana nih pondok kami yang di kampung, yang memang perantauan, ditinggal daerahnya padahal potensi luar biasa. Kemudian yang kedua, satu lagi tadi Pak Anies sudah dicegat anak-anak saya di depan tadi, cegat dengan lukisannya. Maka ini sudah siap dengan nomor dan namanya. Mungkin kalau bisa nanti kita serah terima Pak Anies, sudah siap di situ. Tadi kalau udah ditagih di depan, oh ya saya mau, tapi ada nama dan nomor pesantrennya. Insya Allah sudah siap Pak Anies.
Ya, nanti. Oke, siap. Syukran Ustaz. Oke, terakhir Mas MC kita. Bismillah Pak Anies, saya Muhammad Izan. Ya, alhamdulillah sehari-hari berfokus pada pengembangan dan pengajaran ya bahasa Arab di Majma' Lughah dan Ma'had Ishkarima. Ya, alhamdulillah ini izin menyampaikan aman dari ibu saya Ustaz, Bapak Anies maksud saya. Ibu menyampaikan salam untuk Pak Anies dari Aceh. Gitu. Ya. Kemudian tadi ketika kami menyimak bahwa Pak Anies menyampaikan tentang problematika kita adalah kita masih menjaga hal yang usang. Sehingga apa pandangan Pak Anies tentang sekiranya nilai-nilai pondok pesantren yang harus kita jaga dan terus kita kembangkan. Seperti itu Pak Anies. Apa yang harus dibunuh harus dikembangkan gitu ya. Dari nilai-nilai itu. Baik, sudah ada 5 pertanyaan ya. Dan Pak Anies sudah mencatat. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada baik. Yang nomor 5. Pak Anies masih ada waktu. Masih ada waktu, masih ada ya. Sampai setengah 6. Baik, 5 ditambah 3 lagi ya. Ya, ibu-ibu silahkan ada yang mau nanya tadi. Ya, silakan satu lagi. Kita tambah penanya. Silakan, tolong. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Zulfa Makfirah. Aslinya dari Jawa Timur, tapi domisilinya di Boyolali. Di sini kami merintis pondok pesantren baru berjalan mau 2 tahun ini, Bapak. Nah, pondoknya namanya Darul Huda Islamic Boarding School, singkatannya Darul Huda IBS. Berletak di Mojo Asri, Sawahan, Ngemplak, Boyolali. Nama sekali lagi? Nama saya. Ya, namanya tadi siapa Mbak? Anissa Zulfa Makfirah. Anissa. Nah, kemudian begini Bapak, tadi kan pertanyaannya sudah banyak. Ini saya nggak mau bertanya, tapi saya mau meminta, boleh tidak Bapak? Boleh saya meminta? Jadi saya tidak bertanya, saya izin meminta panjenengan. Kalau minta boleh, soal diberi atau tidak lain itu. Iya, maksudnya saya mau cerita dulu. Nah, masalah jenengan mau ngasih atau tidak itu urusan terakhir. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah diijabah. Nah, begini. Jadi pondok kami ini kan pondok rintisan yang mana pondok ini seperti jenengan yang sering jenengan sampaikan yaitu membawa perubahan. Nah, pondok kami hadir membawa perubahan yang mana di dalamnya itu kita mengkolaborasikan berbagai macam kurikulum. Dan biasanya kalau pondok komplit itu kan mahal. Nah, ini tidak. Jadi banyak subsidinya. Komplitnya permintaannya. Nah, karena kita itu tadi untuk pembelajaran dan lain sebagainya itu belum ada donaturnya Bapak. Nah begitu ya, belum ada donaturnya dan kita masih berusaha sendiri dari tangan-tangan kami semuanya para guru yang bahkan kadang tidak tidur untuk membesarkan pondok pesantren untuk menuju internasional, otomatis membawa dakwah Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah kami mohon Bapak untuk, ini kan ada tanah wakaf juga, tapi tidak ada donaturnya juga, belum ada. Masih mengajukan, berusaha mengajukan. Jadi kami butuh donatur untuk pembangunan pondok pesantren dan juga dana operasional pondok pesantren. Begitu, jazakumullah khair. Nanti mohon izin Bapak untuk kesetan kami juga bisa tanya-tanya santrinya. Begitu. Sekali lagi jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Pak Anies, satu lagi. Silakan. Beliau minta ibu-ibu yang masih kurang. Ibu-ibu ada, nggak paling belakang. Oh, Ustadz Abu Bakar mau nanya. Nggak, Ustadz Abu Bakar dulu ya, silakan. Silakan Ustadz Abu Bakar wa Asyir. Nanti setelah ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya keyakinan saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan bahwa segala persoalan umat Islam
tidak bisa diatasi dengan baik sebelum kembali kepada sunnah Nabi dalam mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam itu harus sistem negara. Mengamalkan Islam tidak boleh sendiri-sendiri atau golongan-golongan. Harus bersistem negara. Kalau sudah terbentuk negara Islam, semua persoalan bisa dilaksanakan dengan itulah keyakinan saya ini semakin itu. Oleh karena itu, kita harus menggerakkan umat Islam ini bagaimana supaya mengamalkan Islam itu harus dengan sistem negara. Jangan sampai Islam dikuasai, tapi Islam yang menguasai. Karena itu yang paling benar syariat adalah Islam. Nah, hukum yang paling benar itu Islam, karena benar yang maha berkuasa. Itulah. Jadi persoalan kita di samping itu tadi mana yang disampaikan tadi boleh, tapi kewajiban pokok kita sekarang bagaimana kita harus kembali kepada sistem yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, mengamalkan Islam dengan sistem negara Islam. Ini bukan politik, tapi ini adalah sunnah Nabi. Itu selama Islam masih pecah-pecah, tidak akan bisa mengalami segala sesuatu. Sekian, alhamdulillah. Yeah. Jazakumullah khairan, Ustaz Abu Bakar Bashir. Terakhir, Bu, kami persilahkan. Oke, silakan perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Syifani dan Kafia dari Panggilannya Bu? Maula. Dari UIN Jakarta, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Izin bertanya, kemarin di kampus saya mungkin ada pergolakan tentang bagaimana penggunaan AI terhadap karya. Nah, masalahnya kami ini mahasiswa itu sudah punya potensi seperti seniman atau seperti memang intelektual seperti puitis atau sejarawan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada promosi tentang AI ini, dosen saya ini malah nggak mau memberikan nilai yang bagus kepada mahasiswa yang memiliki potensi sendiri gitu. Jadi kalau dia pakai AI baru bagus, kalau pakai skill sendiri malah nggak dapat nilainya gitu. Nah itu terjadi sama seperti di negara ini. Contohnya kemarin ada Merah Putih One for All, atau misalnya pemerintah yang pakai AI. Itu kan membuat kita itu tidak saling mendukung profesi satu sama lain. Seperti misalnya sejarawan tidak mendukung profesi seniman, malah saling mengejek, kayak misalnya ngapain kita masih butuh seniman, masih butuh pelukis kalau sekarang udah ada AI kayak gitu. Dan bahkan kayak sampai bilangnya Indonesia itu nggak akan bisa maju kalau kita nggak pakai AI kayak gitu. Jadi kayak ya saya setuju kalau misalnya Indonesia bikin AI-nya sendiri gitu ya. Intinya bijak menggunakan AI Mbak ya. Maksudnya pertanyaannya saya gini, Indonesia ini kan masih punya banyak PR. Seperti misalnya di luar negeri ada Global Sumut Flotilla yang gabungan dari orang-orang aktivis tapi juga punya skill. Atau di luar negeri ada komunitas misalnya sudah berdakwah lewat lagu dan juga lewat misalnya sejarawan atau karya-karya lain itu udah bersatu. Kalau di Indonesia ini masih saling serang kayak gitu. Itu gimana? Mbak, sudah ya, sudah bisa ditangkap Mbak. Terima kasih. Biar ada beliau kesempatan untuk menjawab. Baik, ada 8 hal yang kita sampaikan dari berbagai macam materi, tema, sudut pandang, dan insya Allah kita dengarkan bersama bagaimana pandangan Pak Anies tentang apa yang disampaikan oleh para penanya tadi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih sekali atas pandangan-pandangan yang disampaikan dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk pertanyaan. Nah, ada beberapa yang mungkin menarik untuk kita bahas lebih jauh. Mungkin saya akan mulai dengan Bu Warni ya tadi.
Bu Warni bicara tentang mindset bernegara, yang tadi sebetulnya langsung dijawab juga oleh Ustadz Abu Bakar Basir tadi, mindset bernegara kita. Jadi kita ini percakapan lebih luas yang barangkali tidak adil untuk dibahas di forum sesempit ini, tema pendidikan khususnya pada pondok pesantren. Tetapi prinsip dasar barangkali yang selalu menjadi pegangan adalah bagaimana negara menghadirkan keadilan dan pemimpin adalah pemimpin yang adil. Karena itulah tujuan utama adanya kehidupan bernegara. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Warni, bagaimana kalau mau menilai tugas pemimpin itu pertama dan terutama adalah membuat keputusan. Jadi kalau panjenengan pimpinan pondok, maka tugas pertamanya itu membuat keputusan. Keputusan apa saja? Ya semua keputusan. Itu tugasnya bikin keputusan. Bagaimana membuat keputusan? Nah, kalau saya usul dalam kehidupan negara itu memperhatikan soal keadilan, soal kepentingan umum, itu menjadi kunci. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Tapi saya sependapat dengan pandangan Pak bahwa mindset dalam bernegara ini penting sekali karena turunan ke bawahnya itu banyak. Nah, tentang berada di mana dan lain-lain, apakah di dalam apa di luar, di mana saja, sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita fokus pada menghadirkan keadilan itu, Bu Warni. Jangan berhenti berjuang, Bu Warni, masih panjang perjalanan kita. Kemudian saya ingin teruskan dengan apa yang disampaikan Ustadz Abu Bakar Basir tadi. Ini memang di dalam konteks kekinian perlu banyak terjemahan ya diskusinya, dan rasanya perlu forum yang lebih luas untuk ini. Tapi sebagai gagasan perlu jadi perhatian kita semua di sini, khususnya bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini tidak anti politik, tidak anti kehidupan bernegara. Karena pada ujungnya kehidupan bernegara itu bukan sekedar kekuasaan, tapi tentang kewenangan, otoritas. Dan otoritas ini yang membuat keputusan. Lalu saya ingin komentar Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, matur nuwun Pak Nur Hadi. Nek pengen mulya ya kudu gelem rekoso. Dan banyak sekali nilai-nilai. Kalau boleh saya komentar Pak Nur Hadi, pertanyaannya konsep-konsep lama apa? Konsep-konsep itu bukan lama dan baru sebetulnya kalau pandangan kami, tapi relevan dan kurang relevan. Masih terlalu banyak yang relevan. Nah, justru tanggung jawab kita hari ini adalah melakukan kompilasi sehingga dia menjadi pegangan bagi generasi ke depan kita. Kenapa? Karena yang disebut sebagai tadi konsep lama, warisan lama itu turun-temurunnya antar generasi menggunakan media tradisional. Media tradisionalnya apa? Diceritakan, dituturkan, dipraktekkan. Nah, hari ini generasi baru terima informasi itu dari media kanan kiri, Pak. Tidak hanya dari generasi sesudah. Karena itulah menurut saya hari ini menawi Pak Nur Hadi dan rencang-rencang saya punya gagasan tentang mengkompilasi, Pak, lalu diwujudkan dalam bentuk media baru. Itu mungkin akan bisa masuk ke anak-anak kita lebih efektif. Nilainya secara usia lama, tapi format penyampaiannya baru. Dengan begitu dia bisa menembus di dalam kompetisi gagasan di generasi baru. Itu usul kami. Tapi saya setuju, Pak. Karena itulah kenapa kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada
penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar. Karena ketika kita menyaksikan wayang kulit, maka dijentrekkan ratusan karakter. Dan sambil menonton, kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul. Nilai lama harus bisa dikembangkan, bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu deh, Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah, Isa, Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor satu itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek gitu. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Nah, itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Sifatnya itu pendukung, bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti, nggak bisa itu, mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan yang tadi berbicara soal HP, ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok, ya siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan. Sampai kapan kita bisa melakukan screening, bisa melakukan sensor atas informasi. Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya, justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi. Justru didekatkan tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. Satu, tidak menimbulkan ketergantungan. Dua, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Itu dari awal. Sehingga apa? Sehingga dalam dia menggunakan kita tidak mengkoreksi, tapi mengajarkan sebelum memakai. Jadi di pondok itu jangan diberikan dulu, bukan, diajari dulu. Bagaimana penggunaan HP yang benar. Satu, durasinya. Berapa lama? Dua, isi apa yang boleh dipakai. Tiga, ini menjadi alat untuk menyerap info atau alat untuk menyebarkan info. Jadi alat itu kemudian menjadi pembantu kita, ya khodam kita ini. Kalau dulu punya khodam kan bisa disuruh-suruh macam-macam itu. Mau suruh apa saja bisa.
Dan sekarang itu alat itu bisa dijadikan khodam kita. Nah, ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya malah berpandangan jangan dijauhkan, tapi justru dilatih menaklukkan. Hari ini kita mau menyensor, nanti dia lulus pondok nggak ada sensornya lagi, Bu. Habis itu dia udah nggak punya lagi itu. Dan ada batas yang kita bisa sensor. Negara harus melakukan. Jadi sensor itu bukan tidak dilakukan, negara harus melakukan. Tapi yang mengerjakan negara, nggak mungkin level pondok mengerjakan. Negara harus melakukan sensor. Tapi ditambah dari sensor itu adalah yang kalau kita sebut sebagai imunitas. Di luar sana ada banyak virus. Supaya kita tidak sakit, bukan sekedar berada di rumah terus-menerus mengisolasi diri, tapi memberikan kepada kita imunitas, sehingga kalau kita terekspos pada virus itu, kita tidak terjangkiti. Nah, di luar sana, informasi itu seperti virus itu semua. Kita harus jaga imunitas. Nah, itu menurut saya ditumbuhkan. Nah, ini Bu Paramita, menurut saya Ibu punya sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi akademisi dan seorang ibu, wah itu kombinasi luar biasa, Bu. Ibu nyiapin materi kuliah, ajak anak-anak ikut menyiapkan aja, belajar semua, Bu. Wah dahsyat, Bu. Ibu bikin penelitian, bikin kuesioner, anak-anak diajak ikut. Wah itu dahsyat, Bu. Jadi kalau seorang ustazah dan menjadi ibu, lah ya memang nature-nya ibu itu adalah guru. Madrasah pertamanya anak itu siapa sih? Ibunya. Nah jadi ini yang menurut hemat kami, ibu tidak ada. Ibu punya kemewahan mendidik anak orang sekaligus mendidik anak sendiri. Wih, yang susah itu yang bekerja di wilayah yang non pendidikan sambil mendidik anak dan menjalankan keluarga. Nah itu dimana di situ seringkali ada ketegangan. Tapi kalau sebagai seorang dosen dan sambil menjadi pendidik di rumah, wah ibu punya kemewahan yang tidak dimiliki banyak orang, Bu. Ajak anak ibu ikut kuliah, ajak anak ibu ikut aktivitas itu, wah itu pengalaman mereka menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jadi Bu Paramita malah bersyukur, Bu, itu bisa dikerjakan. Jadi nah begitu ya. Lalu Pak Azhar, ini ya soal, tapi sebelum ke situ Pak Iza dulu. Izan. Tadi saya menggunakan soal teknologi itu, Pak Izan. Begini Pak Izan, ketika kita mau berbicara tentang apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita teruskan, besarkan, lakukan penyandingan. Pak Izan pasti ketemu dengan institusi-institusi pendidikan boarding, pondok dan boarding yang maju, berkembang dan solid. Lalu lakukan pembandingan. Dari pembandingan itu Pak Izan nanti akan ketemu hal apa yang kami harus lepaskan, hal apa yang kami harus tambahkan. Nah, terutama aspek keseharian yang itu nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi budaya. Saya beri contoh, salah satu ciri modern ke depan, tepat waktu, Pak. Dan kita banyak di institusi pendidikan kita, di pondok soal waktu itu kedisiplinannya rendah. Ini contoh aja. Jadi kalau boleh
lakukan, tentukan mana yang mau dibandingkan, lalu cek di mana letak kesamaan dan kekurangan. Sama saya usul, jangan terpukau dengan kosmetiknya pendidikan modern. Apa sih kosmetiknya pendidikan modern itu? Penuh dengan teknologi, itu kosmetiknya. Sebetulnya bukan di situ. Mau sekolah pakai layar yang secanggih ini, atau ruang kelas kita pakai papan tulis, pakai kapur, Pak. Yang menentukan itu bukan kapur, papan tulisnya, atau layar yang digital, tapi tentang isi dan cara pemanfaatannya. Jadi kalau nanti membandingkan, karena kita ini seringkali datang ke institusi modern yang dibandingkan itu kosmetiknya gitu. Padahal yang harus dibandingkan itu adalah substansinya, bukan pada kosmetiknya. Nah kalau itu bisa dikerjakan Pak Izan, nanti kita akan ketemu dengan apa yang baiknya ditinggal dan apa yang baiknya ditambah. Nah Bu Anissa Zulfa, mendengar rencana insya Allah nanti akan banyak yang mau ikut dukung. Tapi dari pertanyaan itu, saya malah merasa kita harus mencari metode terkini bagaimana melakukan pengumpulan dukungan untuk pembangunan institusi pendidikan kita. Menurut saya metodenya harus berubah. Karena sekarang ini cara kita mencari dukungan dana itu masih konvensional. Ini harus ada perubahan supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Di luar sana banyak yang mau mendukung, tapi antara yang mau mendukung dengan yang perlu dukungan itu seperti tidak ada sambungannya. Kenapa? Lah karena metodenya sudah mengalami perubahan. Jadi kalau boleh usul nih Matakin ini barangkali Pak, kita kumpulkan yang berada di sektor keuangan dengan yang berada di sektor pendidikan untuk ngobrol tentang metode-metode terbaru di dalam pembiayaan dan di dalam fundraising untuk pembiayaan. Kenapa? Di luar sana banyak sekali institusi-institusi baru yang begitu jalan langsung berkembang pesat. Ini kita tengok nih. Salah satu negara di antara berbagai negara penduduk muslim terbesar, penduduk muslim mayoritas, menurut saya salah satu yang bisa jadi contoh untuk penggalangan kekuatan dana itu Turki. Turki itu sudah punya tradisi yang menarik sekali di dalam penggalangan pembiayaan, karena itu banyak sekali pendanaan mereka itu bisa memiliki kekuatan skala yang besar. Jadi Bu Anissa Zulfa, dari pertanyaan Ibu malah saya merasa ini Pak Matakin ini perlu bikin satu diskusi khusus tentang teknik-teknik terkini di dalam fundraising supaya jangkauan jaringnya itu lebih baru, lebih luas, dan yang terjaring lebih banyak. Nanti Ustadz Faruk, Ustadz Syihabuddin kita perlu ngobrolin soal ini. Saya dengan senang hati nanti ikut mengobrolkan soal ini Ustadz. Nah, Ustadz Azhar tentang ini satu hal yang saya tadinya sebetulnya sempat saya bahas nggak ya gitu. Saya tadi itu putuskan nggak usah dibahas dulu gitu. Tapi karena Ustadz Azhar ini bicara soal ini, maka saya ingin sampaikan aja di sini. Apa itu? Tren di mana penduduk akan tinggal di masa yang akan datang. Urbanisasi adalah tren yang tidak terhindarkan. Urbanisasi itu tren yang tidak terhindarkan.
Di tahun 2000, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan, kalau tidak salah 42%. Di tahun 2009, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan untuk pertama kalinya di atas 50%. Dalam 9 tahun, dari 42% menjadi 50+%. Dan hari ini, lebih dari 62% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, Pak. Nah, ke depan diproyeksikan di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Itu juga yang terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, kawasan luar perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk. Kawasan kota mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jadi, Pak Azhar, apa artinya? Yang masih berada di desa nantinya harus menggunakan teknologi lebih banyak untuk mengerjakan yang sekarang ada. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, karena jumlah orangnya akan mengalami penurunan. Orang pindah. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi itu saya mikir, saya sama bicara ini tidak ya? Kenapa? Banyak dari pondok-pondok kita masih berorientasi bahwa nanti lulusannya akan berada di pedesaan. Di saat sesungguhnya penduduk kita makin banyak di perkotaan, sehingga bekal yang diberikan, bekal yang belum tentu relevan untuk di kawasan perkotaan. Lihat peristiwa Rasul memimpin di Madinah. Sepuluh tahun. 4 khalifah, 29 tahun. 39 tahun ketika Islam memiliki periode kejayaan di Madinah. Ingat-ingat, itu adalah kota. Islam ini agama kota. Dan peradaban adanya di mana? Kota. Ciri peradaban, pertumbuhan peradaban di mana? Di kota. Jadi, walaupun kita melihat penting untuk memastikan bahwa di kawasan pedesaan itu terjadi kemajuan, tapi pusatnya akan selalu berada di kota sejak zaman dulu. Dan kalau kita lihat di periode itu periode kota semua, tatanannya tatanan kota. Nah, kita menginginkan seperti tadi cerita Ustadz Azhar, ya kawasan pedesaan jangan tertinggal. Iya, itu tugasnya negara itu, memastikan ada perputaran sumber daya yang cukup supaya Wonogiri nggak kosong gitu. Bukan nggak kosong orangnya, tidak kosong perekonomiannya. Betul kan Pak? Kan repot orangnya pulang tapi ekonominya nggak pulang Pak. Wonogiri itu peredaran uangnya tinggi pas bulan Lebaran. Selesai Lebaran perputaran uang drop lagi di situ. Betul ya? Nah, ini tugas negara itu, melakukan redistribusi pergerakan perekonomian. Tetapi sentral aktivitasnya tetap akan berada di kawasan perkotaan. Di Wonogiri juga sama, pasti di ibu kota Wonogiri disitulah pusatnya. Tapi kalau di kawasan pedalamannya pasti akan beda sekali. Jadi pesan saya, bagaimana pendidikan itu mengantisipasi urbanisasi yang terjadi masif ini. Itu tolong diantisipasi. Jangan sampai kita tidak menyiapkan anak-anak kita untuk berada di kawasan urban di masa yang akan datang. Rasanya 88-nya sudah saya komentari semua.
Mudah-mudahan komentar tadi menjawab apa yang menjadi harapan atau concern. Saya ingin titip saja, jangan sampai kita menutup diri dari ide-ide baru di dalam menakar apa yang kita bawa selama ini. Buka itu, keberanian membuka itu. Tadi saya beri contoh bagaimana Jepang berani membuka tapi tidak kehilangan akarnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan bila kepemimpinan yang ada di pondok-pondok kita adalah kepemimpinan yang terbuka. Dan saya yakin di Matakin ini insya Allah kepemimpinan yang terbuka itu, kepemimpinan terbuka ini akan bisa terus dijaga. Karena kalau kita perhatikan, Formakin, saya cuma dari Matakin. Di Formakin itu memberikan kesempatan agar gagasan baru berani ditengok, berani didebat, berani untuk diadopsi. Ini ya Pak, saya ingin istilahkan barangkali bukan adopsi, adaptasi, supaya terus-menerus ada usaha pembaruan. Kalau boleh diistilahkan, istilah bahasa Indonesianya pembelajar. Para pimpinannya harus pembelajar, gurunya pembelajar. Kalau pimpinannya pembelajar, gurunya pembelajar, insya Allah anak-anaknya pembelajar. Tapi kalau tidak, maka kita akan mengalami kemandekan. Mungkin itu ya Ustadz Faruk, dan terima kasih Formakin sudah menjadi yang mendorong kemajuan. Insya Allah Formakin jangkauannya lebih luas lagi. Kalau sekarang Solo dan sekitar di Jawa Tengah, mudah-mudahan nanti akan bisa menjangkau lebih luas lagi. Jadi ini Ustadz Syihabuddin, Ustadz Abdurrahim, ini tantangan besar, tanggung jawab besar. Solo punya sejarah panjang di dalam perjuangan umat. Dari mulai ketika Syarikat Dagang Islam di sini sampai sekarang. Titip api itu supaya terus menyala, dan api itu supaya terus terang dan membawa penerangan untuk perjalanan umat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Jadi Pak Anies berbicara soal nilai, soal ilmu, mau yang dulu mau akan datang, mau beda komunitas, beda pandangan, selama itu adalah nilai baik, ilmu, gagasan yang baik kita ambil. Adapun soal perangkat media, kita ambil yang terbaik untuk hal-hal yang terbarukan dengan media yang sesuai dengan kondisi agar transfer nilai itu benar-benar terjadi dengan baik. Demikian barangkali untuk diskusi pada kesempatan ini, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Barusan saja sesi 3 kita sampaikan langsung oleh Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan beserta Ustadz Umar Faruk. Alhamdulillah, kita selalu mendoakan beliau Bapak Anies Rashid Baswedan agar selalu Allah jaga kesehatannya, Allah berikan kemudahan beliau untuk menjadi pemangku kebijakan ke depannya insyaallah ta'ala. Karena kita mendoakan dengan wasilah kepemimpinan beliau insyaallah akan menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik bismillah ta'ala. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kami mohon untuk para media untuk dapat bersiap. Jadi nanti sekilas konsep foto bersamanya ialah nanti Bapak Anies akan berada di depan panggung, nanti kamera berdiri di panggung untuk mengarah ke penonton seperti itu. Tim media siap? Oh ya, baik. Enaknya gimana ya? Pak Anies di atas atau agak bawah?